anak-anak kelas 4, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Harus selalu sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kebersamaan dengan keluarga. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak juga bisa sambil buka buku di e-book tema 1, subtema 2 ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Nah, yang kita pelajari hari ini, yang pertama, mengidentifikasi media perambat bunyi. Yang kedua, menyebutkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menyebutkan keragaman tarian daerah di Indonesia. Nah, kompetensi dasar kita ada 4.6, 3.2, dan 3.3. Anak-anak bisa sambil baca ya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu mencari informasi mengenai keragaman etnis di provinsi setempat. Lalu yang ketiga, anak-anak mampu mencari informasi mengenai karakter gerak tari kreasi daerah di Indonesia. Nah, anak-anak, Ibu akan bacakan sedikit cerita dahulu ya. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh keluarga Pak Thomas. Nah, anak-anak bisa lihat, ini ada Pak Thomas, ada Kak Riko, ada Santi, dan ada Bu Ponijem. Nah, keluarga Pak Thomas terdiri dari 4 anggota yang Ibu sebutkan tadi ya. Ada Pak Thomas, Kak Riko, Santi, dan Bu Ponijem. Nah, Pak Thomas berasal dari suku Tionghoa dari Cina. Nah, Ibu Ponijem berasal dari suku Jawa. Walaupun keluarga Pak Thomas memiliki beragam perbedaan, namun mereka sangat hidup rukun dan saling menghormati. Keragaman dalam keluarga Pak Thomas menjadi keunikan tersendiri yang menjadi sifat dan karakter setiap anggota keluarganya. Setiap berkumpul, mereka selalu banyak cerita yang menarik disampaikan dari kegiatan mereka sehari-hari. Nah, anak-anak, apa itu suku bangsa? Ada yang tahu? Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Suku bangsa adalah sekelompok orang yang mengidentifikasi diri, memiliki kesamaan budaya atau etnis, adat, bahasa, dan sebagainya. Nah, jenis suku bangsa yang tinggal di setiap daerah di Indonesia terdiri dari 2 ya. Yang pertama, ada suku bangsa asli. Nah, suku bangsa asli ini adalah masyarakat yang merupakan keturunan penduduk awal dari suatu tempat dan telah membangun kebudayaannya di tempat tersebut dengan status asli sebagai kelompok etnis yang bukan pendatang dari daerah lainnya. Nah, yang kedua, itu ada suku bangsa pendatang. Nah, suku bangsa pendatang ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah bukan asalnya, bisa dari daerah lain yang berasal dari dalam atau luar Indonesia. Contohnya tadi ya, ada suku Tionghoa. Nah, kemudian ada mungkin di Jakarta, tinggal di Jakarta tetapi dia dari Sumatera, dari Bengkulu, atau mungkin dari
Kalimantan. Nah, dia bertempat tinggal di Jakarta karena mencari pekerjaan. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Nah, setiap provinsi memiliki keragaman suku bangsa. Berikut ini beberapa contohnya ya. Yang pertama itu ada Nangro Aceh Darussalam. Nah, di Aceh ini terdiri dari 13 suku, yaitu Aceh, Gayo, Anyuk Jami, Singkil, Alas, Tamiang, Kluet, Devayan, Sigulai, Pakpak, Haloban, Lekon, dan Nias. Nah, kemudian Sumatera Utara. Nah, contoh yang kedua itu ada Sumatera Utara. Nah, penduduk Sumatera Utara ini, penduduk aslinya itu ada suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-Fak atau Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Nah, tetapi ada juga penduduk pendatang di daerah tersebut. Contohnya seperti Tionghoa atau mungkin penduduk dari daerah lain seperti mungkin Padang atau mungkin Jawa. Ada juga yang bertempat tinggal di Sumatera Utara. Nah, contoh yang ketiga itu DKI Jakarta. Nah, Jakarta ini merupakan pusat ibu kota Indonesia ya. Nah, suku-suku yang mendiami Jakarta ada Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Batak, dan Bugis. Nah, tetapi suku asli yang ada di DKI Jakarta ini yaitu suku Betawi. Nah, karena Jakarta ini merupakan ibu kota Indonesia, jadi di Jakarta banyak terdapat suku pendatang. Kemudian contoh yang keempat itu ada Jawa Timur. Nah, di Provinsi Jawa Timur ini ada beberapa kelompok etnis yang beragam, seperti suku Jawa, suku Madura, dan orang Tionghoa Indonesia. Nah, Jawa Timur merupakan rumah bagi 3 etnis asli, yaitu Jawa, Madura, dan Bawean. Jadi ada suku asli dari Jawa Timur itu ada 3, Jawa, Madura, dan Bawean. Yang kelima, Kalimantan Utara. Nah, penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen. Nah, heterogen ini artinya banyak macamnya ya. Nah, terbagi menjadi beberapa macam, seperti penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak, Lun Bawang, Lun Daye, Kenya, Murut. Kemudian suku Banjar, suku Bulungan, suku Tidung, dan suku Kutai. Lalu ada kelompok pendatang terbesar seperti suku Jawa, suku Bugis, kemudian suku Toraja. Nah, itu dia tadi ada 5 contoh yang Ibu sebutkan, contoh keberagaman suku bangsa yang ada di beberapa provinsi. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari gurumu tadi, anak-anak nanti mengerjakan tugas ini di LJK atau LKS yang sudah Bapak Ibu Guru kirimkan di classroom ya. Ada untuk pembelajaran tentang suku bangsa itu ada 5 soal. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, setelah mengetahui tentang suku bangsa Indonesia, kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Lalu, kita perlu melestarikan budaya-budaya bangsa Indonesia. Salah satu budaya bangsa yang harus kita lestarikan adalah tarian daerah. Nah, setiap tarian daerah
memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, ini Ibu ada contoh teks cerita tentang karakteristik tari Lanan Belek. Nah, anak-anak bisa sambil dengar ya. Tari Lanan Belek merupakan tarian tradisional yang berasal dari Bengkulu. Tari tradisional memiliki berbagai ragam jenis tarian tradisional, beragam pula makna dan fungsinya. Tarian Lanan Belek yang terinspirasi oleh cerita rakyat setempat tentang seorang bidadari yang tinggal di bumi karena selendang bidadari tersebut hilang diambil oleh pemuda. Kisah tersebut seperti kisah Jaka Tarub yang pada waktu itu bidadari sedang mandi turun dari langit bersama teman-temannya dan harus tinggal di bumi karena selendang untuk terbangnya hilang dicuri oleh seorang pemuda. Dan akhirnya pemuda tersebut hidup bersamanya. Pertunjukan tarian Lanan Belek tersebut menggambarkan serupa dengan cerita tersebut. Cerita yang ini tadi ya, cerita Jaka Tarub. Tetapi dalam tarian ini, penari menggunakan pakaian adat khas Bengkulu berbahan beludru ditambah dengan perhiasan untuk menambah keelokan dan keindahan dari penampilan para penari Lanan Belek. Kekayaan seni budaya seperti ini tak akan tergerus zaman jika senantiasa dijaga dan dilestarikan. Dengan adanya sanggar tari, diharapkan seni seperti tarian Lanan Belek ini dapat kembali diangkat ke permukaan hingga banyak orang mengenalnya. Nah, ini contoh foto untuk tari Lanan Belek dari Bengkulu ya. Dari kota kita ini harus kita lestarikan dan kita jaga. Oke anak-anak? Nah, di sini akan Ibu tampilkan beberapa contoh tari kreasi yang ada di Indonesia. Nah, Ibu ambil contoh tari pedang mualang dari Kalimantan Barat. Nah, contohnya seperti ini ya, tarinya ya. Tari pedang mualang merupakan tari jenis tunggal yang lebih umum dipentaskan untuk hiburan semata. Beberapa event yang biasanya disertai dengan pementasan ini adalah pernikahan, pesta panen padi, dan lain-lainnya. Nah, tari ini masuk kategori tarian atraktif yang ditarikan dengan menggunakan pedang sebagai propertinya. Nah, anak-anak bisa lihat ya, itu ada pedang yang dipegang ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur. Nah, ini ada contohnya, ada 3 orang yang sedang menari, ada selendangnya yang berwarna pink. Nah, sesuai dengan nama tariannya, yaitu tari Banjar Kemuning, desa asal tarian ini pun terinspirasi dari sebuah desa yang bernama Banjar Kemuning, kota Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, desa Banjar Kemuning berada di sebuah pesisir kota Sidoarjo. Mayoritas penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Kerang merupakan kekayaan biota laut di desa pesisir Jawa Timur ini. Walau di masa kini, sebagian masyarakat sudah tidak lagi menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencarian utama. Nah, anak-anak, setiap tarian daerah yang anak-anak lihat pasti menggunakan iringan musik. Nah, seperti suara gendang, suara keyboard, suara seruling, dan suara-suara musik lainnya. Nah, suara-suara ini dinamakan sumber bunyi. Nah, lalu bagaimana suara musik tersebut bisa sampai ke telinga kita?
Oke, akan kita bahas ya. Nah, anak-anak, bunyi merambat melalui 3 media atau benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada pertemuan lalu, pembelajaran 3 dan 4, subtema 1, anak-anak juga sudah belajar ya tentang telinga, tentang indera pendengaran kita yaitu telinga. Jadi proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita adalah sebagai berikut. Bunyi dapat kita dengar melalui perantara udara. Nah, perantara udara ini termasuk ke benda gas. Nah, kemudian bunyi ditangkap daun telinga, melalui liang telinga, bunyi sampai ke gendang telinga. Nah, kemudian gendang telinga berfungsi mengantarkan getaran bunyi dari udara ke tulang pendengaran. Nah, jadi kita dapat mendengar bunyi itu dari perantara udara, kemudian masuk ke liang telinga, ke gendang telinga, lalu masuk ke tulang pendengaran. Nah, begitu ya. Proses bunyi itu dapat terdengar ke telinga kita. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk memahami tentang bagaimana bunyi merambat dan bagaimana sumber bunyi itu, anak-anak diminta untuk melakukan percobaan. Nah, akan Ibu jelaskan ya tentang percobaannya. Percobaan pertama. Nah, alat dan bahan yang anak-anak harus gunakan yaitu gelas plastik 4 buah, benang rajut. Nah, contohnya seperti ini ya, benang rajut ya. Kemudian paku. Nah, nanti minta bantuan orang tua anak-anak untuk mencari paku, atau mungkin bisa minta bantuan kakaknya di rumah ya. Nah, yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian yang kedua, potong benang rajut sepanjang 2-3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas yang dilubangi dan buat simpul agar tidak lepas. Yang keempat, berbicaralah dengan orang tua, kakak atau adikmu melalui telepon gelas plastik yang sudah kamu buat. Nah, jadi nanti sambil dicoba ya percobaannya, sambil anak-anak buat dulu telepon gelas plastiknya, lalu nanti dicoba berbicara melalui telepon gelas plastik yang sudah anak-anak buat. Kemudian percobaan kedua. Nah, alat dan bahannya itu ember besar, air, batu koral, corong kecil. Nah, yang pertama yang anak-anak harus lakukan itu mengisi ember dengan air hingga penuh. Yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember ya. Nah, yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Nah, kemudian percobaan ketiga. Nah, anak-anak juga bisa lihat gambarnya. Itu ada anak laki-laki yang sedang duduk, matanya ditutup. Nah, jadi alat dan bahannya untuk percobaan ketiga ini, alat musik yang anak-anak miliki. Mungkin anak-anak punya pianika, atau mungkin suling plastik, atau alat musik gampang yang lainnya yang anak-anak bisa gunakan ya. Nah, kemudian yang harus anak-anak lakukan itu yang pertama, duduk di kursi dan tutup mata anak-anak dengan kain. Mintalah bantuan orang tua, kakak atau adik anak-anak untuk memainkan alat musik yang sudah anak-anak punya, yang sudah anak-anak miliki ya.
Yang kedua, tunjuklah tempat yang anak-anak anggap sebagai asal bunyi. Nah, berapa kalikah anak-anak dapat menebak dengan tepat? Nah, jadi ini percobaannya harus berdua ya. Bisa minta bantuan orang tua, kakak atau adik. Nah, untuk percobaan tadi, setelah anak-anak mencobanya, anak-anak bisa menjawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Nah, anak-anak juga bisa dilihat di e-book halaman 50 ya. Nah, setelah anak-anak melakukan percobaan, anak-anak bisa menyusun laporan percobaan. Nah, laporan percobaannya ditulis seperti dalam tabel berikut ini ya. Dari 3 percobaan tadi, anak-anak pilih salah satu percobaan saja. Nah, pilih salah satu percobaan, kemudian anak-anak tulis dalam laporan percobaan. Nah, untuk laporannya ini hanya ditulis 1, tetapi percobaannya itu dicoba semua ya. Oke anak-anak, bisa ya? Baik. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu hari ini. Setelah anak-anak menyimak penjelasan Ibu hari ini, anak-anak diharapkan mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak Ibu Guru kirimkan di Google Classroom. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerjanya ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.